Yang kau buat tema ini oten bebas tanpa hukum. Ini hukum ini mencakup segala sesuatu. Bukan kalau kau Iya, tugas, tadi ku bawa hukum kawin kok nggak mau. kok kenapa Ini begitu? sekarang ku tanya hukum cara berpakaian lah, hukum berpakaian. Adakah Yesus menyampaikan tentang hukum cara berpakaian? Nah, kalau begitu ganti tema dulu, ganti tema. Ganti Loh, tema. ganti lagi. Karena ini Faruk, makanya Kok jangan potong-potong saya. gimana lagi? Jangan potong saya seperti ini. Yang Kurang cerdas kau kurang cerdas, makanya kau jangan potong saya. Kau buat kan bebas tanpa hukum. iya, hukum berpakaian. Dengar dulu, Faruk. Pernahkah Yesus menyampaikan kepada kalian tentang hukum berpakaian? Kurang bagus diskusinya. Kau dengar saya selesai. Itu jangan begitu itu. Bapak Ampi ini sebenarnya ada penyakit jantung itu. Pelan-pelan lah. Saya selesaikan baru kau bantah-bantah. Kau mau bantah sampai kau bisa. Ya silakan Ampi, silakan. Aku bilang kau di sini. Temamu begini, oten bebas tanpa hukum. Di sini bicara tentang segala hukum yang ada di dalamnya. Bukan berbicara spesifik tentang berpakaian. Kalau kamu bukan spesifik tentang berpakaian, ganti temamu ini, saudaraku. Makanya pakai ini. Ini berbicara tentang Ya hukum. udah, ini loh. Harus Hukum tercantum itu kan dalam sini. hukum itu kan luas. Satu-satu dulu kita kaji. Kalau kau nggak mau dikaji hukum gantian lah Ampi. Cuma gantian lah Ampi ngomong. gantian lah. Ampi gantian Kalau lah. kamu spesifik, berarti Iya kau gantian lah dulu bang. Abang, biar dia omong dulu hostnya. Ya lanjut host. Sebentar dulu, Kalau kau gantian tidak dulu. mau kita kaji hukum berpakaian, kita ganti. Nggak apa-apa lah Ampi, daripada kau marah-marah. Saya bukan tidak mau. Kau ini bikin tema, kau tidak mengerti temamu. Nggak bisa lo Ampi, ada batasan hurufnya bikin tema lo Ampi. Kalau aku lanjutkan lagi satu kata, satu huruf pun, ini udah nggak bisa. Makanya kok kayak harus malamin TikTok kau. Udah nggak bisa, cuman segini aja bisanya diketik, bikin tema cuman segini aja bisanya. Kamu bahas. Makanya tanda tanya dibuat di situ. Ya udah sekarang ku tanya, kau mau nggak kita kaji tentang hukum berpakaian? Pernahkah Yesus menyampaikan tentang hukum tata cara berpakaian? Apa ini? Apa? Kau ganti temamu dulu. Kita bahas tentang. Nggak muat lo Ampi, nggak muat. Gimana ya kau? Nggak muat. Kalau kau nggak percaya collab sendiri aja lah. Kau bikin sendiri, muat nggak kata-katanya? Ini kalau berbicara tentang hukum, segala hukum yang tercantum di dalam itu yang kita bahas tentang hukum moral atau hukum apa. Kau ini tidak mengerti, makanya kau pakai otak. Marah-marah aja. Ya. Aku sekarang ya, tata cara berpakaian itu bahagian dari moral. Kan gitu, bahagian dari moral. Makanya saya tanyakan ke kamu Dinda, coba sebutkan, adakah ayat dalam Bible di mana Yesus mengajarkan moral tentang cara berpakaian bagi umat Kristen? Moral. Ada atau tidak ada gitu loh. Kalau ada kasih datanya. Kalau nggak ada ya sudah. Jangan bergaduh kita. Dengar, kalau kau bicara tentang berpakaian, ini spesifik tentang satu hukum berpakaian. Tapi kalau berbicara tentang hukum, segala yang tertuang di dalam hukum itu yang harus kita bahas. Betul Bang Des, cocoknya digoni kan ini, digoni kan. Mana-mana larinya. Hukum, nah kau bisa bahas tentang hukum pakaian saja. Semua hukum harus bahas di dalam. Udah. Aku tanya hukum berpakaian, pernahkah Yesus menyampaikan kepada kalian hukum tata cara berpakaian yang selaras dengan moral? Hukum tata cara berpakaian itu sudah dari awal penciptaan itu sang Bapa itu sudah melakukannya. Iya, di mana tertulis batasan aurat bagi laki-laki yang nggak boleh kelihatan di muka umum, batasan aurat bagi perempuan yang nggak boleh kelihatan di muka umum? Adakah? Adakah ketentuan? Hah? Kasih ayatmu dalam Al-Quran dulu. Apa? Kasih ayatmu dalam Al-Quran dulu. Kok kasih ayatnya?
Aku yang tanya ini. Kasih ayat yang Kau tentang tanya di dalam Quran. Ampi yang kutanya dalam Bibelmu ini, Ampi ada atau tidak, Ampi? Kau kan menyanyikan itu ke saya. Saya bilang kau kasih dulu ayat di dalam Al-Quran ini supaya kau percaya bahwa ada. Berarti di tempatmu nggak ada kan? Kau kasih dulu, Faru. Lo kok jadi aku yang Kau kan mau bahas tentang aku tanya hukum sosial bagi aku tanya tentang kau dulu lo, Ampi, ada atau tidak ada. Setelah itu kau mirroring ke aku gitu loh. Kau kan bawa tentang hukum berpakaian. Kau duluan memaparkan hukum Lo kok aku? hukum berpakaian di dalam Islam begini loh, menurut Kalau itu Al-Quran. namanya nggak diskusi, Ampi. Itu namanya aku buka kajian. Habis Aku itu buka saya kajian namanya. baru Di tempatmu kedua- ada nggak? Di angan-angan Kristen ada nggak? Kalau ada kasih di mana tertulis. Angan-angan Islam ada, Kalau tapi ini tidak udah closing, Ampi denger Ampi, kalau kita sudah closing di kau, kalau ada aku tunjuk datanya. Kalau nggak ada, aku bilang udah selesai. Nanti giliran aku di Islam gitu loh. Gitu Kau kan yang bawa diskusi. dari kau duluan supaya Hah? kita diskusi. Kau yang bawa Ya nggak bisa gitu lah. Kenapa disuruh saya duluan di Al-Quran ya, di Al-Quran. Kan aku duluan tadi bertanya ke kau, ada atau enggak, Ampi? Kau paparkan dulu. Nggak ada kau ya? bilang, Fix ya, berarti nggak ada, Ampi ya? Apa fix nggak ada? Tadi saya sudah bilang menganyam pakaian, membuat pakaian dari apa binatang itu sudah dibuat oleh apa? Tidak, saya tidak tanya pakaiannya loh. Adakah ketentuan hukum di dalam Kristen yang disampaikan oleh Yesus tentang batasan-batasan aurat bagi laki-laki, batasan-batasan aurat bagi perempuan yang nggak boleh kelihatan di muka umum? Kalau kau mau yang seperti itu, ya kau paparkan dulu dari Islam seperti apa di dalam Loh, kok Al-Quran. bukan dari Islam? Supaya- Udah lah, ya, kalau kau nggak berdiskusi, turun aja kita ya. Intinya nggak ada Kau ya. kan tidak tahu, kau tidak mengerti tentang kemamu bagaimana. Iya, gini aja lah, kita closing dulu di kau. Nggak ada lah berarti, Ampi ya. Kau duluan. Mbak, ya biar giliran di aku. Di kau nggak ada ya berarti ya. Kau duluan, nanti saya dari belakang. Lo nggak bisa gitu lah. Saya. Namanya aku paparkan. Kan aku duluan tadi yang bertanya ke kau. Kau yang minta aku tadi tentang hukum yang mana kau bilang? Kau kan bawa tema Hukum ini. sosial kah? Kau yang bawa tema ini bawa apa berbicara tentang cara Ya udah, berarti di tempatmu nggak ada ya. Seharusnya kau yang bawa dulu kau punya supaya saya tahu. Kok jadi aku? Bilang dulu ada atau enggak? Di Kristen ada atau enggak? Pasti tidak ada dalam Al-Quran toh. Tidak ada berarti ya, di Kristen nggak ada ya. Oh, di Islam tidak ada juga tuh dalam Al-Quran toh. Iya, kalau kau sudah closing yang pertama, kalau kita closing sudah closing tentang kau, aku tunjukkan di dalam Islam. Di kau ada nggak? Tidak mengerti ya. Nggak ada berarti ya? Nggak ada. Baru. Sekarang giliranku, moderator, kerja moderator. Ini akan Dalam kejar-kejar gitu. Al-Qurannya. Moderator Al-Qurannya. kerja moderator. Aku nggak akan Dalam bisa Al-Qurannya. narasikan ini kalau dia nggak di mute ini. Kalau nggak ada moderator yang mute nggak bisa aku oke. Karena di serius ini dia pasti akan marah ini. Ampi, kalaulah di kau tidak ada aturan tentang tata cara berpakaian, lantas apa bedanya kau, Ampi, sama ini, Ampi? Apa bedanya kau sama ini, Ampi? Nggak ada bedanya kau sama babi. Babi dulu, ya ini Karampi ya. Ini. Ntar ya. Nih. Babi pun dulu berpakaian kayak gini, Ampi. Bosan dia, kayak ginilah dia berpakaiannya babi, Kenapa bisa gini? Karena para babi lebih mengutamakan kebabi-babiannya daripada hukum itu sendiri. Sama dengan kau.
yang lebih mengutamakan kemanusiaan-manusiaanmu daripada hukum yang ditetapkan oleh Tuhanmu. Saat ini kau pakai baju sama celana karena kau masih pengen pakai baju dan celana. Tapi kalau besok kau nggak berbaju dan nggak bercelana, jalan-jalan kau ke sana-sana, ke sana kemari, itu nggak apa-apa karena nggak ada hukum yang melarang. Kenapa lagi ini Ampi ya? Ini lagi ya. Ntar Ampi ya. Bentar. Karena sosok ini pun Ampi, tengok lagi. Ampi. Apakah ada moral di sini? Apakah sosok yang seperti ini, yang tampil tanpa busana seperti ini, menunjukkan moral? Kan tidak. Gitu loh. Makanya nggak ada hukumnya di kalian. Gitu loh. Makanya Ampi, ketika tidak ada hukum di kau, ya, ketika tidak ada hukum berpakaian di kau, sekarang jawab pertanyaanku Ampi. Apa bedanya kamu sama ini Ampi? Apa bedanya kamu sama ini? Itu kelakuan. Jangan nangis dulu lah, Ampi. Ampi, jangan nangis lah, Kak. Ampi, kalau kau tidak punya hukum ketentuan tentang berpakaian, apa bedanya kau sama ini? Jawab. Nah, dari tadi kau tidak menjelaskan hukum tentang Ya, apa bedanya? Hal yang kayak tadi, karena kau tidak menjelaskan. Kau marah. Jadi Kau marah, Kak Ampi. Kenapa kau marah? Sama dan tadi kau, karena Kau marah, Kak Ampi. Loh, kok marah? Kok jadi kejang-kejang kau? Gimana si Ampi ini? Saya aja yang sudah masuk Islam, dengar Lai ini ngerosting, ngeri memang, ngeri. Kalau kami ada batasannya. Iya, jangan kau tuntut dalam Quran, jangan kau persempit Quran, jangan kau persempit Islam dengan pemikiranmu. Kami punya nabi, kalian nggak punya nabi. Sebagaimana umat-umat terdahulu, Bani Israel, orang Yahudi punya nabi. Zakaria, Yahya, Zakaria, Musa punya nabi. Ketentuan hukum ya hidup mereka itu disampaikan melalui nabinya yang disebut dengan Taurat lisan. Nabinya mencontohkan cara bersosialisasi itu begini, cara berpakaian itu begini, cara ngurusi ternak itu begini, cara berniaga jual beli itu begini. Sama dengan kami, nabi kami yang menyampaikan tentang tata cara aturan berpakaian. Gitu loh. Batasan aurat bagi laki-laki di bawah pusar di atas dengkul. Batasan aurat bagi seorang wanita yang boleh diperlihatkan itu wajah dan juga telapak tangan. Itu ada ketentuannya disampaikan Nabi kami. Lah kau Ampi ketika tidak punya ketentuan hukum tentang tata cara berpakaian, apa bedanya kau sama gambar tadi? Kalau kau nggak punya aturan kawin lagi, apa bedanya kau sama gambar tadi? Gitu loh. Oh, ada Bapak Pastor ini, Peter Swat. Halo Bapak Pastor, Bapak Pandita. Gimana? Selamat siang. Iya, selamatkan siang. Gimana? Sehat-sehat kah? Ya gimana nih? Apa yang mau diperbincangkan? Ya mana?
Iya, ada yang mau ditanggapi dari narasiku tadi, Pak Pendeta? Saya baru scroll lalu muncul, jadi saya coba naik karena ngomong nabi-nabi. Saya coba Ya, naik. karena gini, ya materi diskusi saya saat ini mengkaji tentang hukum. Apakah teman-teman Kristen itu punya hukum? Hukum itu kan sifatnya universal, luas kan. Hukum sosial, hukum apa lagi? Hukum perniagaan, hukum ini, hukum itu banyak, ya kan? Yang mau saya tanyakan, ya, di dalam Kristen, adakah Yesus menyampaikan hukum kawin tentang siapa-siapa yang nggak boleh dikawini, siapa-siapa yang boleh dikawini? Yesus ya Pak Pendeta, adakah? Mengenai hukum apa? Hukum kawin. Perkawinan loh Pak Pendeta. Ya, Pernahkah perkawinan itu Yesus mengajarkan ya hukum perkawinan tentang siapa-siapa yang boleh dikawinin, siapa-siapa yang tidak diboleh dikawini dalam angan-angan Kristen? Sebenarnya kalau bicara tentang Yesus itu tidak bisa terpisah dengan kitab Perjanjian Lama. Tidak bisa terpisah karena Yesus meneguhkan semua kesaksian yang ada dalam kitab Perjanjian Lama. Jadi tidak bisa diambil dipisahkan. Gitu. Misalnya di dalam Ya jadi ada atau tidak ada Pak Pendeta? Dijawab dulu Ya, Pak Pendeta. Pak Pendeta dijawab dulu prinsipnya- ada atau tidak ada? Ya oke. Prinsipnya pernikahan itu adalah yang menikah itu prinsipnya yang pertama yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan. Itu prinsip. Itu prinsipnya. Ngelek aku ya? Ngelek aku ya? Ya mau itu. Aku ngelek ya? Enggak, aman. Enggak, patah-patah dia. Pak PTR SWAT patah-patah dia. Saya punya jangan sampai. Aku ngelek apa dia ngelek nih? Enggak, aman. Lanjut aja udah. Ya, Cairong diberkati ya bangku. Nggak bisa diulangi narasinya tadi Pak Suat. Oke. Bisa diulangi. Prinsipnya, jadi gini. Pertama, apa yang diyakini orang Kristen itu tidak bisa dipisahkan dengan apa yang telah disampaikan di dalam kitab Perjanjian Lama. Nah, jadi itu kesatuan. Makanya orang Kristen itu Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu. Gitu. Kalau mengambil bagian yang terpisah, maka itu tidak utuh. Kebenarannya jadi tidak utuh. Nah, kebenaran mengenai pernikahan sudah diatur di Enggak, tadi saya tanyanya apa Pak Pendeta? mengenai pernikahan toh? Enggak, tadi saya tanya apa Pak Pendeta? Mengenai hukum pernikahan. Iya, dari siapa? Saya ulangi Pak Pendetanya ya. Pak Pendeta saya ulangi nih ya. Adakah Yesus menyampaikan hukum perihal perkawinan bagi Kristen soal tentang siapa-siapa yang boleh kalian kawinin, siapa-siapa yang nggak boleh kalian kawinin? Ada atau tidak Bapak Pendeta? Ya. Ingat Bapak Pendeta ya, dari Yesus. Ya, Dari Yesus kan ada, ya, kami percaya Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah. Ya Dan Allah. Alkitab adalah firman Allah. Iya. Ya, jadi standarnya di situ. Standarnya itu Alkitab adalah firman Allah. Nah, jadi kalau bertanya tentang prinsip pernikahan, berarti prinsipnya itu ada di dalam Alkitab. Nah, agar tidak tersesat. Jalannya jadi bengkok kalau hanya mengambil bagian terpisah. Karena Yesus Kristus sendiri menyatakan bahwa perjanjian lama itu adalah firman Allah. Gitu. Kalau Aku di saya mana? boleh berkomentar lah ya. Silakan deh. Jadi begini Pak Pendeta, kalau Anda mengatakan bahwa terkait aturan itu tidak atau terkait mengenai Yesus itu tidak boleh dilepaskan dari Taurat. Jadi pertanyaan Lai Faruk ini mengatakan ada nggak aturan? Itu kan? Ya kalau kita Berarti Anda ini tidak mau lepas dari Taurat. Sementara begini loh Pak.
Kalau Anda seperti itu berarti kitab suci Anda ini mencela-mencela gitu loh Pak. Di ayat lain mengatakan bahwa segala ketentuan itu telah dibatalkan yang ada di Taurat. Baik, itu Ketika karena Anda kalian- terdesak, sebentar tunggu, gini. Pak. Ketika Anda terdesak, Anda lari ke Taurat. Gitu loh. Ketika Anda Ya. tidak terdesak, Anda tidak mempergunakannya. Oh. Gitu loh, Pak. Ya Gimana sebenarnya tanggapan kalian Bapak? yang salah paham saja. Tuduhan kalian bahwa mengenai hukum Taurat, Paulus tidak mengajarkan hukum Taurat. Ya, Rasul Paulus di dalam 1 Timotius 3 ayat 8 dia katakan gini, kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Ya, jadi sebenarnya pemahaman kalian saja yang bermasalah. Tidak memahami tentang keparadoksan pernyataan-pernyataan yang ada dalam Alkitab. Itu. Jadi orang Kristen tidak pernah menolak tentang kitab Perjanjian Lama. Itu utuh. Oke, Pak. Itu. Jadi bukankah aturan yang ditanyakan oleh Lai Faruk itu bukan suatu ketentuan atau perintah? ketentuan atau perintah maksudnya? Bukankah di mana? Kalau aturan itu adalah Pak ketentuan atau perintah, ketentuan dari Ya, Tuhan, prinsip. perintah dari Tuhan. Jangan kau mencuri. Prinsip Itu dari- ketentuan dan perintah. Prinsipnya itu diatur Apa? di Kejadian pasal 2 ayat 24. Kejadian 2 ayat 24. Berarti itu ketentuan kan Pak dan perintah. Iya, makanya kalau ditanya ada mengenai Nah, pernikahan. lalu mau diapain itu ayat yang ada di Bible? Sebab matinya Kristus itu di tiang salib telah membatalkan segala perintah dan ketentuan yang ada di Taurat. Sebenarnya kamu pahami itu Efesus pasal 2 ayat 5. Di dalam hukum Taurat itu ada aturan tentang upacara ritual persembahan korban, sistem tata ibadah. Taurat itu sistem tata ibadahnya itu terikat oleh hal yang bersifat Ini dia lari kemana? simbolistik, ritualistik. Ini Pak Suat, Dan ini lari jasmania. kemana gitu ini udah? Pak Ya, kan Suat, ditanya. Pak Kan ditanya. Suat, Jadi saya jelaskan. kemana Saya jelaskan. gitu udah lari? Makanya kan ketika tidak Udah, kita mendengarkan kembali dari tarik lagi, balik lagi Pak Suat, balik lagi. ya makanya jangan Kau udah lari dibiarkan. kemana-mana Ya. nih? Pertanyaan saya tadi sederhana Pak Suat, Pak Pendeta. Pertanyaan saya tadi sederhana. Ya. Ya. Adakah Yesus menyampaikan hukum kawin kepada teman-teman Kristen perihal tentang Ada. kepada siapa-siapa kalian boleh kawin, siapa-siapa yang nggak boleh kalian kawinin? Ada atau tidak ada? Prinsipnya ada. Di Iya, di Kejadian mana pasal tertulis 2, Yesus berkata Kejadian demikian? Kejadian pasal 2 ayat 24. Itu kan Itu belum prinsip. bersandar ke Taurat masalahnya. Loh, Dia bersandar ke Belum lagi dia di Taurat. situ Pak Pandi. Yesus itu eksistensinya bukan dihitung pada waktu lahir. Saya tidak tanya eksistensi dia Ya, Pak kalau- Pandita. Ya kalau tidak tanya eksistensinya, Yang kami saya percaya tanyakan perkataan dia di dalam ini- perjanjian baru. Nggak harus Dalam perjanjian baru. perjanjian baru Ini ketika dia perkataan turun dia. ke dunia ini, Ya. ketika dia turun ke dunia ini, pernahkah Yesus itu memperkenalkan hukum kawin? Perihal tentang siapa-siapa yang boleh dikawin di dalam Kristen, siapa-siapa yang nggak boleh dikawin di dalam Kristen. Setelah dia diutus ini loh Pak Pandita. Setelah dia datang ke dunia ini yang saya tanya Bapak Pandita. ya prinsipnya kan sudah disampaikan. Itu prinsipnya. Kalau sesudah di dalam Matius 19 ayat 4. Ya. Apa katanya? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Oke, saya tanggapi Pak Pendeta ya. Ini simak teman-teman ya. Simaklah teman-teman ya. Simak teman-teman ya. Nah,
Kita analogikan, andai kan Bapak Pendeta ini ujian sekolah. Di dalam ujian itu ada satu persoalan pertanyaan. Sebut satu ayat dalam Bible di mana Yesus menyampaikan dan mengajarkan hukum kawin pada Kristen, perihal tentang siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, siapa-siapa yang nggak boleh dikawini. Lalu Bapak Pendeta selaku murid menjawab di lembaran ujian tersebut. Jawabannya apa kata Pak Pendeta? Tidakkah kamu baca bahwa Ia menciptakan manusia sejak semula menjadi mereka laki-laki dan perempuan? Ini jawaban orang gila, Pak Pendeta. Loh, itu kan menjelaskan. Nah, yang menyimpulkannya itu yang gila. Nah, yang menyimpulkannya itu yang gila. Enggak, persoalannya kan saya tanyakan gini Pak Pendeta. Yang menyimpulkannya itu yang setengah otaknya. Nah, karena enggak paham. Yang pertanyaan saya sederhana jelas loh. Ada aturan dari Yesus apakah gini loh, di mana Yesus tanya. menyampaikan pada Kristen tentang siapa-siapa yang boleh kalian kawinin, siapa-siapa yang nggak boleh kalian kawini, yang boleh dikawini dan yang nggak boleh dikawini itu siapa? Ini kan Pak jelas. Pendeta, Yang boleh dikawini adalah laki-laki mengawini perempuan. Oh, Bukan berarti Pak Pendeta boleh ngawini mama sendiri. Ya, laki-laki mengawini perempuan. Iya, berarti Pak tetapi- Pendeta boleh kawinin mama sendiri. Maaf ini. Bapak Pendeta berarti boleh kawinin mama sendiri. Ya, Pak ini Pendeta kan laki-laki, prinsip. mamanya perempuan, gimana? Ini prinsip dasar. Ini prinsip dasar. Nah, makanya saya tanya hukumnya tadi. Iya, ini hukumnya prinsip dasar. Kalau berpegang Gitu. pada ini. Nah, sekarang saya tanya, misalnya. Berarti Bapak Pendeta Bisa sebentar, boleh saya kawinin tanya. mama kandung sendiri. Oke. Di Islam ada aturannya begitu? Di dalam Quran ada? Pak Pendeta. Tunjukin di Surah Quran di mana? An-Nisa ayat 22 sampai 23 kita baca ya. Oke, An-Nisa. Pak Pendeta. Sebentar, saya juga ada di sini. Ya, saya baca An-Nisa. Sebentar. Supaya saya jelas ini. Mana? Nih, Sebentar. Al-Isra, Al-Has, An-Nur. nih, saya bacakan ya. Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali kejadian pada masa lampau yang telah ya. Sungguh perbuatan itu Berarti keji boleh dong. oleh Allah. Loh, pada masa lampau. Loh, kok boleh dong? Kan Iya. kejadian pada masa lampau itu masa sebelum Islam Justru diturunkan. boleh dong. Gimana itu? Iya, itu masa Kristen. Aduh, gawat ini. Iya, di zaman Kristen itu boleh, di zaman Kristen. Aduh, tampol muka sendiri itu, Pak. Iya, di zaman Kristen boleh. Nah, lalu di sini Bentar, saya cari diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan. Ini panjang penjelasan Pak Pendeta. Berarti dulu Adakah boleh dong. hukum- Gimana? Berarti dulu Islam boleh menikahi ibunya. Oh, berarti dulu sudah ada Islam. Iya. Sudah ada Islam. Nah, Tapi kalian teriak-teriak abad ke-7, abad sebentar, ke-7. saya tanya, kan kalian bilang Musa itu Islam. Loh, kok nangis Pak Pendeta ini? Nah, saya lucu. Kamu nunjukin Jadi gini. ayatnya, nampol diri sendiri. Sebentar, saya lagi cari surat Gini An-Nisa Pak ini. Pendeta, dengar. An-Nisa Dengar itu dulu, Pak nomor Pendeta. berapa itu? Sebentar. Ini penjelasannya saya sampaikan dulu Pak Pendeta ya. Dulu sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, ya, pada zamannya Kristen ada, ya, pada masa itu manusia sebelum Nabi Muhammad SAW diutus ini Pak Pendeta ya. Orang-orang menikahi mamanya, menikahi berarti kamu istri bilang- bekas dari ayahnya. Oke, jadi kamu bilang Sebelum Nabi diutus. Abraham itu boleh Tapi menikahi apa dulu mamanya. lah teksnya Pak Pendeta? Di dalam Abraham boleh Bible. menikahi. Jadi dalam Islam Abraham boleh menikahi mamanya. Gimana? Jadi kamu itu bilang- dikatakan Muslim Pak, bukan Islam. Bedakan Muslim, bedakan Islam. Apa itu? Ini- Indonesia kan Lampau ini, Islam. Pak Pendeta, masa Saya lihat lampau dulu surat. Aduh, sebentar. Nanti Masa saya akan- lampau itu yang dimaksud masa Ada surat lampau. ada surat Pak apa tuh Pendeta, namanya? ini Pak Pendetanya ya. Yang dikatakan Surat pada masa lampau Anas. ya, Di mana masa Anissa ini? sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Nabi kan belum Iya. diutus pada masa itu. Nah, Gitu. berarti di zaman Abraham boleh.
Ya terserah kalau Pak Pendeta menganggap seperti itu. Terserah. Nah, kan itu kan Yang kitabmu penting yang bilang itu bukan begitu. bagian. Nah, Yang itu kan penting itu kitabmu yang bukan. bilang begitu. Pendeta bisa Mana sih? gantian ngomongnya enggak? Pak Pendeta bisa gantian enggak ngomongnya? Enggak, dari tadi kan saya cuma dengar saja, saya belum ngomong. Iya, saya jawab ya. Saya jawab ya. Terserah Bapak Pendeta berkata seperti itu. Ya tapi kan saya perlu tanya, saya perlu selidiki. Sabar karena dulu lah, kamu ini mau saya tunjukin jawab dalilnya. loh. Pak Pendeta kok Tunjukin kayak dalilnya. jemaat lain ya? Nah, saya lagi cari surat Anisa itu di mana itu? Loh, kan Oh, saya Anisa. tunjukkan Anisa. tadi, Bapak Oke, Pendeta. Anisa tadi nomor berapa? 23. 23. Saya baca dulu ya. Supaya saya baca. Ini jangan Nanti kita mirroring ya. nyerang Kristen, tahu-tahu ada kelemahan yang parah di sini. Bukan nyerang loh. Ya, 23. Harimat alaikum sudah. Diharamkan atas kamu, ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anakmu perempuan dari saudaramu laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, apa? Coba ini apa? Saudara ayahmu yang perempuan, oke, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki. Nah, ini penerapan ini tidak bisa di NTT. Oke, sekarang saya tanya. Saya tidak tanya di NTT. Ini Pak enggak, Pendeta. ini kalau kita bisa gini, konteks budaya, Islam di Aku NTT nggak tidak tanya bisa NTT. menerapkan ini. Nah, Aku ini. nggak tanya budaya. Ya sudah, saya lagi baca Pak ini. Pendeta gantian Anak-anak boleh nggak? perempuan dari saudaramu yang perempuan. Pak Pendeta boleh gantian nggak? Ibu-ibu Boleh gantian yang nggak, Pak menyusui, Pendeta? saudara-saudara Pak Pendeta. perempuanmu. Nah, mana? Jadi gini ya. Nggak mau gantian ngomong dia. Gimana ini? Capek kali diskusinya loh. Kayak kami sama jemaat, aku ini S2 loh. Gantian ngomong bisa Pak Pendeta? Sebentar, bukan. Nggak usah framing. Boleh gantian. Bukan Ya. framing, gantian dulu, gantian Iya, boleh. makanya kan gantian segini, ngomong sebentar. boleh. Sekarang Gantian saya ngomong ngomong dulu. boleh. Oke, saya ngomong Hah? dulu. Boleh saya ngomong Berapa lama dulu? saya tunggu? Berapa lama saya nggak tunggu ngomong? Tapi setelah itu jangan dipotong saya Oke. ngomong ya. Berapa lama saya tunggu? Nah, oke, saya klarifikasi saja. Saya hanya mau bertanya. Berapa lama saya tunggu? Nggak, saya tanya sekarang. Saya Iya. minta klarifikasi. Oke. Tadi kan bilang aturan-aturan itu dulu boleh. Dulu boleh. Sebelum ada Muhammad, dulu boleh. Ya kan? Di mana datanya dulu boleh? Ya kan tadi kan kamu ngomong gitu, Faruk. Tidak kayak gitu bunyinya Pak Pendeta. Nah, coba bacakan ulang. Coba bacakan Jadi ulang. gini, ya di Nah, ayat jangan- 22-nya, dengar dulu Pak Pendeta. Dan coba bacakan janganlah dulu. kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali kejadian Pak pada masa yang telah lampau. Ayat Pada apa, kejadian pasal pada berapa? masa lampau ini tadi, dengar dulu Pak Pendeta. dengar Masa dulu. lampau. Ya, Dengar kan? dulu Berarti lah. boleh dong. Dengar dulu lah, biar saya jelaskan. Kejadian di pada masa lampau itu, apakah Nabi Muhammad SAW sudah diutus? Nah, ya artinya kan gini. Maksud dari Tunggu, ayat jawab itu. dulu, jawab dulu. Apakah pada masa itu Nabi Muhammad Iya, SAW maksudnya gini. diutus? Dalam penjelasan kamu kan gini. Sebelum Muhammad diutus, ya, sebelum Muhammad diutus itu boleh. Ya, toh? Tidak boleh. Jadi gini dia penjelasannya Nah, Pak Pendeta. jadi gimana? Ya, gini, dengar dulu. Sebelum Nah. Nabi Muhammad SAW diutus, dikenal pada Nah. masa itu zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Kan jadi- gitu. Dengar dulu Pak Pendeta. Ini gimana sih? Oke, silakan. Gimana Zaman kita jahiliyah. diskusi kayak gini? Gitu Oke. loh. Sebelum Nabi Muhammad SAW itu diutus, zaman itu dikenal dengan zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Di mana salah satu kebodohan dari orang-orang pada masa itu, ya orang-orang pada masa itu, ya sebelum Nabi diutus ini ya, mereka itu mewarisi istri ayahnya. Termasuk waktu itu Karistin. Mewarisi istri ayahnya. Ini sebentar, Setelah- ini dengar tuduhan. dulu Pak Pandita. Sebentar, Dengar dulu. kalau sudah tuduhan enggak? Dengar Termasuk dulu Kristen ini lah. mana katanya? Nah, sekarang kan Dengar kamu bilang dulu lah. tadi. Sebentar, saya Kenapa tanya jadi ini, kayak jadi saya- jemaat ya? Kayak mana Kayak jemaat kita sini. diskusi ini?
Sekarang saya mau. Nggak bisa ngomong kita loh. Masalahnya kan kamu menyerang Kristen, termasuk Kristen, tapi Saya datanya nggak ada nyerang, tidak? saya tanya loh. Nggak tanya tadi pernyataan. Termasuk Saya itu sudah bertanya justifikasi. tadi di dalam Justifikasi. Kristen adakah Yesus Nah, yang menyampaikan kalimatmu kami? barusan ini, yang barusan Yang ini, mana? zaman jahiliyah, sebelum Muhammad kamu bilang zaman jahiliyah termasuk Kristen. Loh, Nah, itu berarti kan zaman itu nggak ada Kristen. Itu Sebelum kan Nabi Muhammad justifikasi. SAW nggak ada Kristen. Justifikasi. Justifikasi. Berarti Jadi saya sebelum tanya Nabi- gini, dulu, Pak Pendeta. sebentar. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, waktu itu belum ada Kristen. Oke, kalau gitu konsepnya gini. Berarti menurut Islam, sebelum Muhammad ada, sebelum Muhammad diutus, semua orang neraka menurut Islam, betul? Nah, saya jawab ya. Jangan dipotong Pak Pendeta ya, tolong ya. Nah, ya oke, Boleh? tapi jangan justifikasi sesuatu yang tidak ada data. Enggak. Aha. Ya, Ini tolong orang ya, cerdas jangan dipotong soalnya. ya. Kamu bicara Ya, dengan orang saya mute cerdas. dulu ya. Sebelum Nabi Muhammad SAW, apakah semua orang masuk neraka? Tidak. Mereka yang tunduk dan patuh mengikuti apa yang disampaikan nabinya, mereka masuk surga. Kalau mereka menuruti apa yang dikatakan Musa, masuk surga. Zakaria, Yahya, Isa masuk surga. Cuman pada masa itu, ya, ajaran dari seluruh para nabi itu dikaburkan oleh umatnya, sehingga mereka melakukan perbuatan yang nggak pernah diajarkan oleh nabinya. Kenapa Itu dalam dongeng. surah An-Nisa Kalau itu dulu lah dongeng. Pak Pendeta? Saya potong dulu. Mana aku diskusi? Kok kayak gini Pak Pendeta Nah, ini? state. Aku Maksudnya ditanyain state. ini loh. Aku ditanyain aja Pak Pendeta yang panik. Gantian lah. Ini mau aku Narasinya jelaskan. kepanjangan. Ya, bentar ya. Kenapa di dalam surah An-Nisa 22 itu dikatakan kecuali pada kejadian masa lampau? Karena ketika Nabi Muhammad SAW itu diutus, ya, umat pada masa itu, ya, sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, ya, pernah melakukan itu. Tapi dia belum jadi umat Nabi Muhammad SAW. Setelah dia jadi umat Nabi Muhammad SAW, gitu loh, perbuatannya itu karena hukum pada saat itu belum turun, gitu, belum ada pengharaman di situ. Perbuatan dia masa lampau itu ya, itu diampuni. Sama seperti aku Pak Pendeta, sebelum aku masuk Islam. Oke, nggak usah. Saya nggak perlu kesaksian Pak pribadi. Pendeta. Cukup sudah. Itu udah pakai kesaksian pribadi. Tunggu dulu, sebelum aku masuk Islam, aku kan makan babi, aku kan menyekutukan Allah. Ini Aku udah kan kemana-mana, gereja. udah makan Aku babi, kan nyembah udah Yesus kemana. Ini dulu. tanyanya kemana, gimana? Semuanya itu diampuni. Itulah makna dari perbuatan masa lampau. Oke. Tapi setelah Saya- Nabi Muhammad SAW itu diutus menjadi nabi, semua itu diharamkan, tidak boleh lagi. Perbuatan Oke, itu saya jangan jawab ya. lakukan lagi. Tapi bukan. Ah. Tapi kalimat dalam surah An-Nisa 22 tadi bukan sebuah pembenaran atas perbuatan itu. Sekarang saya tanya, setelah Pak Oke. Pendeta itu membaca surah An-Nisa 22-23-nya, adakah Yesus menyampaikan hukum seperti hukum yang tertulis dalam surah Nah, An-Nisa ini 22 tadi? sebentar. Oke, sebelum saya jawab, saya mau ini nih. Ini menjadi satu kontradiksi antara Al-Quran dan Al-Quran. Ya, kontradiksinya ialah di dalam Al-Fatihah, ya, Al-Fatihah nomor 7 itu dijelaskan jalan-jalan disuruh mengikuti jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepadanya. Nah, jadi Kok lari ke Al-Fatihah? sebentar. Jadi Al-Fatihah itu bilang begini. Artinya sebelum Islam ada, sebelum Muhammad ada, itu sudah ada jalan lurus. Nah, sudah ada jalan Kan udah lurus. saya jelaskan tadi Pak Pendeta. Sebentar. Mereka yang Loh, setiap kali mengikuti ini nabinya. mana yang ketakutan ini, mana yang kepanikan. Nah, Loh jadi Pak Pendeta dibilang- aku udah kasih penjelasan tapi matikan Nah, akalnya. makanya tadi dia bilang gini. Berarti ternyata kalau berdasarkan surat An-Nisa nomor 20 berapa tadi 22 ya, berarti sebelumnya itu orang-orang diperbolehkan. Nah, diperbolehkan. Kalau orang-orang diperbolehkan melakukan perkawinan seperti yang tidak dibolehkan di dalam surat An-Nisa itu untuk Islam sekarang, untuk Muslim sekarang, sesudah Muhammad diutus, ya, sesudah Muhammad diutus, berarti konsepnya bagaimana dengan Abraham, ya, bagaimana aturannya dengan Abraham?
bagaimana aturannya dengan Yakub, bagaimana aturannya dengan Musa, dan yang lain-lain. Oke, saya jawab ya Pak Pendeta ya. Jangan dipotong Oke. ya, tolong ya. Jangan dipotong ya. Ya, Oke, oke. teman-teman, dengar dulu teman-teman ya. Ya, Sepertinya kalau Pak- sebentar. Kalau kalian Potong, membicarakan Pak. ini yang di bawah ini, sebentar. Yang di bawah ini, kalau kalian membicarakan Alkitab, itu tidak bilang menghujat. Tapi kalau kami membicarakan Al-Quran, kalian bilang menghujat. Dasarnya. Ya, Pak Pendeta jangan kayak Nah, itu di bawah perempuan, itu. bakeran. Baca Nah, di bawah itu. Pak Pendeta kan udah di atas, ngapain baca tapingan lagi? Nah, saya baca di bawah, maksudnya gini. Kok Udah di umatnya atas kepanasan? loh. Nah, maksudnya gini. Kenapa Aduh, bisa kacau kita pendetanya ini kayak anak perempuan ini. Dengar Pak Pendeta ya, zaman sebelum Nabi Muhammad SAW disebut Itu. dengan zaman Fatroh. Apa itu zaman Fatroh, Faruk? Zaman kekosongan Nabi. Karena zaman itu adalah zaman kekosongan Nabi, orang-orang pada masa itu hidup ya sesuai dengan hawa nafsunya. Sebahagian dari mereka itu orang Kristen. Nah, ini kan lihat ini kalau ini sebenarnya menghujat. Ini Enggak menghujat loh. Tapi Jadi kalian ada gini. di abad pertama kalian bilang. oke. Kami kalau Ya, orang Kristen ini gantian jujur. lah. Ini gantian, ini baru ku jawab loh Pak Pendeta. Ini mau ku jawab sabar dulu, tolong. Iya, kan Moderator, ada tuduhan tolong, terhadap orang moderator. Kristen, makanya saya klarifikasi. Iya, Saya dengar mau klarifikasi. dulu lah. Dengar dulu Pak Pendeta. Biar saya lanjutkan dulu narasi saya. Nah, jangan marah. ketakutan. Enggak, jangan marah lah. Anda kan udah bertanya ke saya mau menjawab ini loh. Masa nggak dikasih menjawab? Nah, itu disebut dengan zaman patroh. Di mana orang-orang pada masa itu, karena zaman itu adalah zaman kekosongan Nabi, mereka hidup dengan hawa nafsunya. Akan tetapi, setelah Nabi Muhammad SAW diutus, orang-orang yang hidup di zaman Fatroh ada, masih hidup ketika di zaman Nabi. Mereka pernah melakukan itu. Makanya dalam An-Nisa 22 itu dikatakan, kecuali yang telah terjadi masa lampau. Allah dah ampuni itu kalaupun ada di antara kalian melakukan itu. Tapi selanjutnya jangan kau lakukan lagi. Itulah dijelaskan dalam ayat 23-nya tadi. Yang jadi pertanyaan, jika memang Bapak Pendeta itu mengingkari, kukatakan tadi, ketika Nabi Muhammad SAW belum diutus, pada masa itu ada Kristen, di mana mereka melakukan hal itu, mengawini mama kandungnya. Pak Pendeta kalau mau mengingkari itu, emangnya di dalam Kristen, coba kasih satu ayat dalam Bible di mana Yesus melarang Bapak Pendeta Yesus ya, setelah Yesus diutus ke dunia ya. Ingat Pak Pendeta ya, setelah Yesus diutus ke dunia, sekali lagi saya tanya, saya katakan, setelah Yesus diutus ke dunia, jadi gini, pernahkah Yesus membuat hukum perkawinan bagi Kristen tentang siapa-siapa yang boleh kalian kawini, siapa-siapa yang nggak boleh kalian kawini? Silakan datanya. Oke, saya mau jawab dulu tuduhan justifikasi tadi termasuk Kristen. Jair dong diberkati bangsa Bali. Nah, jadi gini, makanya saya bilang sebenarnya pada waktu Anda jadi Kristen, Anda belum tuntas. Anda belum tuntas. Ya, jadi gini ya. Sebelum Muhammad hidup, ya sebelum zaman Muhammad hidup, ya itu Kristen sudah ada. Nah, Berkembang, oke, ya berkembang di daerah Palestina. Tetapi dalam prinsip Kristen, ya, Yesus sendiri bicara di Matius pasal yang ke-19 tadi, pernikahan itu harus antara lawan jenis. Itu aturannya. nah berarti Pak Kemudian- Pendeta boleh kawini mama kandung dong. Sebentar. Pak Pendeta Kok sama kamu mama potong-potong? kandungnya lawan jenis nggak? Iya, itu prinsip pertama. Boleh kan? Iya kata dia. Prinsip nggak gitu, bukan gitu. Prinsip Gini, pertama. enggak. Kalau Nah. berdasarkan lawan jenis, Pak Pendeta dengan mama Bapak Pendeta itu lawan jenis loh. Berarti boleh Bapak Pendeta Iya, mengawini lawan Bapak bukan Pendeta. begitu caranya. Kamu kan nggak paham. Narasinya Kalau tuntas memang tidak dulu. boleh, mana hukumnya? Lalu Kalau memang tidak begitu, mana hukumnya? Nah, lalu yang kedua, Pak aturan Pendeta, kedua saya kan tidak namanya mau hukum. dengarkan. Memang Saya tidak mau coba dengarkan. kamu, Data. makanya saya bilang sekolahnya sekolah tidak terlalu tinggi jadi Data susah. loh Pak Pendeta, data. Saya bicara, coba cerdas dikit gini, maksudnya gini. Iya, itu data. namanya Jangan hukum. kenalan loh Pak Pendeta. Undang-undang itu. Jangan kau buat ini seperti gereja. Data. Datanya Pak Pendeta, data. Mana datanya? Kepanasan sebenarnya.
Agak panasan kalian, di mute. Kenapa? Karena kebohongannya mau diungkapkan. Ketakutan. Karena kamu Nggak, bohong datanya semua loh, Faruk Pak tentang Pendeta. kekristenan. Bertobat Kalau kamu memang tidak Faruk. boleh, Nah, Pak saya suruh Pendeta kamu sabar. bertobat Faruk. Kamu bertobat. Pendeta sabar. Nah, sekarang ini Kalau memang saya suruh kamu Pak Pendeta- bertobat untuk menghujat Kristen. Kamu bertobat. Pak Pendeta, saya tidak Nah, menghujat. sebelum kamu dimurkai loh, kamu itu jalan orang fasik. Kamu sudah menempuh jalan orang Kok fasik jadi- dengan cara melakukan kok jadi hujatan. curhat ini? Itu jalan orang fasik. Nah, kamu naikin saya di sini, saya ngomong kamu mute. Kamu framing. Loh, gimana nggak Nah, itu dimiliki kan Pak Pendeta, benar. jangan curhat lah. Kan dari saya bilang, Nah, saya suruh kamu jangan bertobat sebelum marah-marah. terlambat, Faruk. Nanti diseruduk babi dewasa. Dinda tolong pakai akalnya. jadi di mute. Kan Komalku bukan gereja. Data loh Pak Pendeta, data. Kalau Bapak di Pendeta mute. berpegang kepada Kenapa kitab takut Matius kalian 19 ya? tadi, Nah, makanya saya berdasarkan jelaskan yang jika pertama. Pak Pendeta, jika hanya berdasarkan laki-laki dan perempuan, Bapak Pendeta laki-laki, mamanya Bapak Ya, Pendeta itu poin perempuan. pertama, ada poin. Berarti Bapak Pendeta dengan mama Bapak Pendeta boleh kawin dong. Poin keduanya Poin apa? keduanya di mana? Poin keduanya di mana? Makanya jangan goblok gitu. Iya. Jangan goblok gitu. Dengarkan dulu orang. Goblok lah. Nggak, apa maksudnya lagi? gini. Maksudnya gini, kalian ini kan Senyum Pak ketakutan Pendeta. muslim-muslim. Pak Pendeta senyum dulu. Muslim-muslim Senyum ini- dulu. Nah, Dan saya jangan senyum tegangkan. biasa aja Senyum saya. dulu. Nah, saya Senyum hanya dulu. mau katakan bahwa Senyum dulu. saya Dan hanya jangan mau tegangkan katakan Pak Pendeta bahwa senyum. saya mau katakan bahwa apa? Nah, Itu framing. senyum. Itu kamu tuh sudah tersesat terlalu jauh, Faruk. Bukan hanya pindah agama kamu. Bukan hanya Udah, pindah nggak usah agama, terlalu curhat, tapi kamu Pak. Nggak usah menghujat terlalu agama curhat. orang. Ada Nah, tidak? menghujat Mana agama dalilnya? orang, Mana itu. ayatnya? Ya, makanya saya mau Mana dalil dan sampaikan ayatnya, untuk Pak? untuk para penghujat saya mau sampaikan. Kenapa jadi Makanya tadi curhat ini ditanya. Pak Pendeta? Nah, Mana maka ditanya ayatnya tadi. yang Ya, diajarkan makanya oleh saya mau kasih Yesus? ayat. Kenapa kamu Udah, ketakutan? mana? Kenapa jadi Iya. curhat? Ah, saya jelaskan. Nah, kamu Jawab. tenang, bisa tenang. Iya dijawab, silakan, Pak, dijawab. Ah, Yang oke. kedua katanya Le Bayu, ada data yang kedua. Yang kedua ada data Ya, larangan. yang kedua. Kandung ada katanya. Oke. Mana? Yang kedua di dalam 1 Korintus 5 ayat 5. Kita Itu buka ya tidak bentar Pak Pendeta ya, dibenarkan, boleh kita ah, baca sama-sama. tidak Satu dibenarkan Korintus- mengawini, ada dosa dalam jemaat. 1 Korintus berapa? 1 Korintus 1 Korintus berapa pasal Pak Pendeta? 5. 1 Korintus Nomor? pasal 5. Ini kok feedback Nomor? direkam ya. Kalian mulai. Ah, Nomor berapa Pak Pendeta? 1 Korintus pasal 5 ayat 1 sampai 5 supaya jelas narasinya. Ya, kita baca sama-sama ya. Saya putar kamera saya ya. Ah, Jangan di framing saya ini menghujat ya. Kecil. ya. Yang besar ya. Kecil Oke. kali. Bentar saya cari yang besar tulisannya Pak Pendeta. Ah, Oke, saya tadi bertanya kepada Bapak Pendeta Kedeswa. Sebut satu ayat dalam Bible di mana Bapak Pendeta itu saya dilarang sudah kasih mengawini lebih dari memakan 1 dunia. ayat. 2 ayat saya kasih malah. Nih, Saya kasih sebut 2 satu ayat dalam Bible. Iya. Sabar Pak Pendeta. Sebut satu ayat biar kita kasih tahu konteksnya. Sebut satu ayat dalam Bible di mana Yesus melarang Pak Pendeta mengawini mama kandungnya. Dia memberikan data 1 Korintus 5 nomor 1 sampai 5. Kita baca teman-teman. Oh. Ini dia. Memang orang mendengar bahwa ada pencabulan di antara kamu dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Nah, sekalipun demikian sekalipun demikian kamu sombong, tidaklah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu di tengah-tengah kamu. Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir, aku sama seperti aku. Ya hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku, dengan kuasa Yesus Tuhan kita, ya, orang itu harus diserahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, ngeri kali ya, sehingga binasa tubuhnya dan agar diselamatkan pada hari Makanya Tuhan. waktu Faruk jadi Kristen kan tidak tunggu baca itu. dulu, Pak Pendeta. Ini jawaban orang gila ini loh. Faruk jadi Kristen nggak pernah baca ayat itu, makanya framing Kristen.
Gimana Itu Pak kan- Pendeta ini loh? Kan itu ya ayat 2-nya jelas, ayat Kalau di 1 2 sudah Al-Quran jelas. tadi Pak Pendeta. Nah, Jawaban itu kan sudah gila loh. Kalau di Al-Quran tadi kan jelas dalam surah An-Nisa 23 kan. Itu baru 2. Diharamkan atasmu menikahi istri masih dari banyak ayat lagi. menikahi ibumu. Gitu loh. Ini kemana-mana penjelasannya Pak Pendeta, ya Allah. Kemana-mana kan ada Pak ayatnya Pendeta, jelas. saya bisa minta tolong Pak Pendeta, jangan kasih jawabannya orang gila lah Pak Pendeta. Ini jawaban orang gila ini loh. Ketakutan. New Kita terus. ini bukan jemaatmu lagi Pak Pendeta. Ketakutan. Kita ini mantan dari jemaat kalian ya. Kalian Nah, itu bodoh-bodoh kalian dulu Kristen tidak gitu beres loh. semua. Yang pindah itu, yang Iya kan? pindah ke Islam itu banyak-banyak Kristen yang tidak beres semua. Seperti Coba Fadil. lah yang ditanya apa, Boleh Bapak menikahi Pendeta istri jawab apa? ayahnya. Nah, ini kan jelas itu dosa dalam jemaat. Ini kan jelas ini. Di mana di situ boleh? di mana di situ kalimatnya dikatakan diharamkan kamu menikahi ibumu di Ini kan mana? dosa dalam jemaat ayat 1. Memang Udah saya orang baca mendengar- nggak ada loh Pak Pendeta. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan. Memang Loh. orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Yang Makanya saya jadi tanya Kristen- hidup atau mengamini, Jadi Pak Kristen Pendeta? itu belajar dulu. Yang saya Jangan tanyakan, Pak framing Pendeta, Kristen. gantian, Oke lah ya. nggak semua ngomong Saya aku. di mute terus, saya turun aja. Saya tunggu di room saya tunggu di komal saya. Kalau berani Kenapa Pak Pendeta? Sini dulu.